Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Pada video saya kali ini, saya akan membuat video praktikum sederhana uji stabilitas. Sediaan obat terdiri dari bahan aktif dan bahan-bahan tambahan sebagai matriks pembawanya. Sediaan obat diformulasi dengan mempertimbangkan sifat fisikimia yang berbeda dari tiap bahan-bahan tersebut dan bertujuan untuk mendapatkan formula yang optimal sehingga bahan aktif obat dapat dihantarkan kepada pasien dengan kadar terapeutik yang diinginkan. Dalam kondisi paling stabil, dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan dengan cara pemberian obat yang paling nyaman bagi pasien. Obat di dalam tubuh mengalami proses farmakokinetika berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Sebelum suatu bahan aktif obat diabsorpsi oleh tubuh, bahan obat tersebut harus mengalami liberasi atau pelepasan dari matrik pembawanya. Proses pelepasan ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu tahap disintegrasi dan tahap disolusi. Tahap disintegrasi atau waktu hancur sediaan obat umumnya digunakan dalam formulasi sediaan solida dengan alat disintegration tester. Dan tahap disolusi atau pelarutan obat dalam cairan tubuh dengan alat dissolution tester. Tahap disintegrasi dan tahap disolusi menjadi penting dalam penentuan formula sediaan obat yang optimal dan menjadi parameter kritis dalam evaluasi sediaan obat, yaitu menjamin bahan obat dapat mencapai kadar terapeutik yang diinginkan. Sehingga selanjutnya akan dilakukan penentuan kadar zat terlarut sesuai sifat fisikokimia obat yang dievaluasi. Jadi, manfaat dari praktikum sederhana uji disolusi obat ini, kita akan mengetahui stabilitas dari suatu obat dan berapa lama waktu obat tersebut melewati tahap disintegrasi dan tahap disolusi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah tablet amoxicillin, kapsul thiobron, dan mikrolak gel, air sebanyak 100 ml, botol yang ada tutupnya, pipet tetes yang ada ukurannya, dan gelas ukur, dan yang terakhir kaca. Percobaan pertama, masukkan tablet amoxicillin ke dalam air sebanyak 100 ml, lalu larutkan tablet sampai larut. Dan jika sudah larut, aduk sampai air dan amoxicillin tercampur. Jika tablet amoxicillin sudah larut, kemudian ambil 1 ml dan masukkan ke dalam botol. Lalu encerkan sampai 10 ml. Setelah diencerkan, tutup botol dengan rapat. Lalu beri label dan letakkan pada suhu ruangan. Selanjutnya amati selama 6 jam dan catat hasilnya. Percobaan selanjutnya, masukkan kapsul thiobron ke dalam air 100 ml, kemudian larutkan. Jika kapsul thiobron sudah larut, kemudian ambil 1 ml dan masukkan ke dalam botol.
Setelah itu, encerkan sampai 10 ml. Dan tutup botol dengan rapat. Lalu, amati selama 6 jam dan letakkan pada suhu ruangan. Dan percobaan yang terakhir, ambil sediaan obat dalam bentuk gel, lalu letakkan gel tersebut pada pecahan kaca. Bagi sampel menjadi 2 bagian. Letakkan sampel pertama pada suhu ruangan. Setelah itu, letakkan sampel kedua pada suhu kulkas. Dan diamkan selama 24 jam. Kemudian, amati perubahan yang terjadi. Dari percobaan pertama, kita mendapatkan hasil di dalam aquabides yang berisikan amoksisilin tanpa ada beberapa endapan amoksisilin. Jadi pada percobaan pertama terdapat sedikit endapan amoksisilin setelah 6 jam pengamatan. Dalam percobaan kedua, kita mendapatkan hasil tidak ada endapan di dalam air setelah 6 jam pengamatan. Untuk hasil percobaan terakhir setelah 24 jam diletakkan di suhu ruang dan suhu kulkas, tampak tidak ada perubahan, hanya saja sampel yang diletakkan di lemari es atau di kulkas sedikit memadat. Akan tetapi dari kedua sampel tersebut tidak mengalami perubahan, mungkin karena saya meletakkan gelnya terlalu banyak di atas kaca tersebut. Jadi kedua sampel ini tidak mengalami perubahan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah kestabilan suatu zat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain adalah suhu, kelembapan, mikroorganisme, dan bentuk dari sediaan obat tersebut. Sekian video dari saya memohon maaf jika ada banyak salah kata dan perbuatan. Semoga video ini bermanfaat. Saya Dewi Kasuryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.